Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang majrurat al-asma, yaitu isim-isim yang harus dibaca jar. Majrurat al-asma, menurut majrurat asma adalah isim-isim yang dibaca jar. Majruratul asma itu ada 3, yaitu isim yang dimasuki huruf jar. Contohnya fil masjidi. Lafaz fil masjidi dibaca jar sebagai majrur karena ia dimasuki oleh huruf jar berupa fi. Karena lafaz masjidi ditentukan sebagai majrur, maka ia harus dibaca jar. Tanda jarnya dengan menggunakan kasroh karena ia termasuk dalam kategori isim mufrad. Selanjutnya majrurat al-asma yang kedua yaitu isim yang menjadi mudhaf ilaih. Contohnya ibnul ustadi. Lafaz ustadi dibaca jar sebagai mudhaf ilaih atau gabungan 2 kata karena lafaz sebelumnya yaitu lafaz ibnu berposisi sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf karena lafaz al-ustadi ditentukan sebagai mudhaf ilaih, maka ia harus dibaca jar. Tanda jarnya dengan menggunakan kasroh karena ia termasuk dalam kategori isim mufrad. Selanjutnya yang ketiga yaitu tawabi. Apa sih itu tawabi? Yaitu isim-isim yang hukum i'rabnya mengikuti hukum i'rab kalimah yang berada sebelumnya atau matsbu. Tawabi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama na'at. Contohnya marartu bi Muhammadin al-Mahiri. Lafaz al-Mahiri dibaca jar sebagai na'at karena ia merupakan isim atau isim sifat, isim fa'il yang memiliki kesesuaian dari segi mufrad, tasniyah, jamaknya, mudzakkar, muannas, ma'rifat dan nakirahnya. Dengan lafaz Muhammadin yang berstatus sebagai man'ut yang dibaca jar karena dimasuki huruf jar berupa bi. Karena lafaz al-mahiri ditentukan sebagai na'at, maka hukum i'rabnya disesuaikan dengan man'utnya. Karena man'utnya atau lafaz Muhammadin berkedudukan sebagai majrur, maka lafaz al-mahiri yang berkedudukan sebagai na'at juga harus dibaca jar. Tanda jarnya dengan menggunakan kasroh karena ia termasuk dalam kategori isim mufrad. Yang kedua, ma'tuf. Contohnya marartu bi Muhammadin wa Aliyin. Lafaz Aliyin dibaca jar sebagai ma'tuf karena ia jatuh setelah huruf ataf berupa waw. Ma'tufun alaihnya adalah lafaz Muhammadin yang dibaca jar karena ia dimasuki oleh huruf jar berupa bi. Karena lafaz aliyin ditentukan sebagai ma'tuf, maka hukum i'rabnya disesuaikan dengan ma'tufun alaihnya. Karena ma'tufun alaihnya lafaz Muhammadin berkedudukan sebagai majrur, maka lafaz aliyin yang berkedudukan sebagai ma'tuf juga harus dibaca jar. Tanda jarnya dengan menggunakan kasroh karena aliyin termasuk dalam kategori isim mufrad. Yang ketiga, taukid. Contohnya marartu bi Muhammadin nafsihi. Lafaz nafsihi dibaca jar sebagai taukid karena ia merupakan bagian dari lafaz yang dipersiapkan untuk menjadi taukid maknawi, yaitu lafaz nafsun ainun kullun ajma'u dan lain-lainnya. Sedangkan yang menjadi muakkadnya ialah lafaz Muhammadin yang dibaca jar karena ia dimasuki oleh huruf jar ba. Karena lafaz nafsihi ditentukan sebagai taukid, maka hukum i'rabnya disesuaikan dengan muakkadnya dengan lafaz sebelumnya. Karena muakkadnya lafaz Muhammadin berkedudukan sebagai majrur, maka lafaz nafsihi yang berkedudukan sebagai taukid juga harus dibaca jar dan tanda jarnya menggunakan kasroh karena ia termasuk dalam kategori isim mufrad. Selanjutnya yang keempat badal. Contohnya marartu bi Muhammadin akhika.
Lafadz akhika dibaca jar sebagai badal karena ia sejenis dengan lafadz Muhammadin atau pengganti. Muhammadin yang berstatus sebagai mubdal minhu yang dibaca jar karena dimasuki huruf jar berupa ba. Karena lafadz akhikah ditentukan sebagai badal, maka hukum i'rabnya disesuaikan dengan mubdal minhunya. Karena mubdal minhu, lafadz Muhammadin berkedudukan sebagai majrur, maka lafadz akhikah yang berkedudukan sebagai mubdal, sebagai badal juga harus dibaca jar. Tanda jarnya dengan menggunakan ya, karena ia termasuk dalam kategori al-asma'ul khamsah. Majrur biharfi jarrin. Majrur dengan huruf jar adalah isim-isim yang dibaca jar karena dimasuki oleh huruf jar. Contohnya, jalasa Muhammadun alal kursi. Artinya Muhammad telah duduk di atas kursi. Lafadz kursi, al-kursi merupakan isim yang dibaca jar karena dimasuki huruf jar ala. Tanda jarnya dengan menggunakan kasroh karena ia termasuk dalam kategori isim mufrad. Marartu bil muslimina, artinya saya telah berjalan bertemu dengan beberapa orang muslim. Lafadz al-muslimina merupakan isim yang dibaca jar karena dimasuki huruf jar bi. Tanda jarnya dengan menggunakan ya karena ia termasuk dalam kategori jamak mudzakkar salim. Marartu bi Ahmada, artinya saya telah berjalan bertemu dengan Ahmad. Lafadz Ahmada merupakan isim yang dibaca jar karena dimasuki huruf jar ba. Tanda jarnya dengan menggunakan fathah karena ia termasuk dalam kategori isim ghairu munsharif. Tanda isim ghairu munsharif, tanda jarnya menggunakan fathah. Majrur bil mudhaf ilaih adalah isim yang dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih, gabungan antara dua kata. Usolli fardhu subhi, artinya saya hendak solat fardu subuh. Lafadz as-subhi merupakan isim yang dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih. Tanda jarnya dengan menggunakan kasroh karena ia termasuk dalam kategori isim mufrad. Shallaitu fi masajidil muslimina, artinya saya sholat di beberapa masjid orang-orang Islam. Lafadz al-muslimina merupakan isim yang dibaca jar. Isim yang dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih. Tanda jarnya dengan menggunakan ya karena ya termasuk dalam kategori jamak mudzakkar salim. Karena jamak mudzakkar salim, tanda jarnya dengan menggunakan ya. Hada kitabu Ahmad, artinya ini adalah kitabnya Ahmad. Lafadz Ahmada merupakan isim yang dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih. Tanda jarnya dengan menggunakan fathah karena ia termasuk dalam kategori isim ghairu munsharif. Yang terakhir, majrur bil at-tawabi. Pengertiannya adalah majrur bil tawabi itu isim-isim yang dibaca jar karena menjadi tawabi, yaitu berupa naat, ma'tuf, taukid, dan badal. Contohnya yang naat marartu bi Muhammadin al-mahir, ma'tuf marartu bi Muhammadin wa aliyin. Taukid marartu bi Muhammadin nafsihi, dan yang contohnya yang badal marartu bi Muhammadin akhika. Demikian, terima kasih. Sekian. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.